Jadi kalau pertama kali kita masuk kan kita langsung dapat email. Nah, emailnya diklik itu nanti akan masuk ke link ini. Ini adalah back office kita. Kalau kita buka dalamnya ini udah kayak kantor. Komplit banget isinya. Semua data-data duit kita dan jaringan kita ada semua di sini. Nah, sekarang saya buka dulu bagi yang belum pernah update sama sekali. Jadi benar-benar masih member baru. Gimana sih caranya? Nah, ini kita masukin username sesuai yang didaftarkan. Password itu dapat dari waktu kita join itu langsung di email. Biasanya berupa angka 8 angka. Kalau nggak tahu passwordnya bisa nanya ke apren yang mendaftarkan. Atau bisa juga klik forget login password itu nanti juga bisa, nanti akan di email ke email yang terdaftar. Nah, kalau udah ini diklik sekali aja masuk. Nah, ini tinggal diisi datanya. Real name ini nama sesuai KTP. Business name nama yang muncul di website kita bisa diganti-ganti. Ini NPWP, NPWP bisa pakai kalau yang pakai NPWP suami bisa, atau anak pakai NPWP orang tua juga bisa. Ya, nanti yang bayar pajak otomatis yang NPWP-nya tertera di sini. Ini nomor NIK, ini nomor KTP, dimasukkan semua tanpa spasi. Gender itu ini tinggal diklik aja, nanti tinggal milih male atau female, wanita atau pria. Marital status ini untuk bantu kalau kita bayar pajak. Karena kan kita ada pembayaran pajak, ada PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Kalau single, potongannya berapa, merit potongannya berapa, ini ada semua. Nanti hitungannya sesuai. Makanya di sini ada jumlah anak. Jadi diisi sesuai yang ada, membantu untuk ngurangin pajak. Kemudian ini alamat sesuai alamat rumah aja, karena kadang-kadang alamat KTP kan beda. Ini tujuannya nanti kalau kita beli barang, udah nggak usah ngetik lagi, ini langsung muncul. Diisi semuanya sesuai kode pos. Email sekali diisi nanti akan di-lock, termasuk nomor KTP ini akan di-lock, nggak bisa diganti lagi. Kemudian di real name juga sekali input nggak bisa diganti lagi. Kalaupun sampai salah ketik harus ganti lewat CS. Kalau business name masih bisa diganti-ganti sendiri. Bank ini banknya nanti bisa diganti-ganti. Tapi account holder name sekali kita nginput, sekali kita update, itu akan di-lock. Jadi nggak bisa diganti lagi. Tapi kalau sudah misalnya namanya Anita Lucia, setelah itu saya mau ganti pakai bank apapun bisa. Asal namanya sama-sama Anita. Nah, ini bonus payout option ini ada 2 pilihan. Kalau di digital pin wallet artinya uangnya masuk ke website dulu, nanti kita bisa pakai untuk belanja lagi, atau kita mau tarik ke bank secara manual juga bisa. Jadi dikumpulin dulu duitnya. Yang kedua auto withdraw. Kalau auto withdraw, kalau kita setting ini, begitu ada bonus berapapun itu, enggak cuma mampir di website sebentar langsung masuk ke rekening. H+2 dari transaksi masuk ke rekening. Jadi otomatis digital pin wallet-nya akan 0. Jadi ini kalau kliknya auto withdraw, uangnya nggak akan ada di website ya, langsung masuk ke rekening. Nah, beneficiary ini adalah ahli waris, bisa diisi, bisa enggak. Kalau udah tahu ahli warisnya, silakan diisi. Nah, kemudian tadi kan password dapat dari sistem kan acak 8 angka. Nah, kita bisa ganti sendiri setelah login pertama ini. Passwordnya terdiri dari 4 sampai 10 karakter, gabungan huruf dan angka. Huruf besar diperhitungkan. Jadi kalau sudah pakai huruf besar jangan lupa, karena ini sensitif kalau password. Ini masuki sekali, ulang lagi, itu untuk yang login, jadi yang pertama kali. Nah, di sini ada 2 password. Password yang kedua, ini adalah security password untuk mencairkan bonus kita. Atau untuk berikutnya kalau kita mau mengubah data, ini juga diperlukan security. Password kedua, supaya aman. Sama seperti di bank ya, kan passwordnya ada 2. Nah, setelah selesai semua, klik update. Kalau sudah benar,
nanti dia akan langsung masuk ke halaman utama. Kalau sampai ada salah, nanti di sini akan muncul kotak merah, dia akan ngomong salahnya di mana. Ya, sekilas seperti itu. Nah, kalau udah, nanti akan masuknya seperti ini. Ini karena akunnya orang ya, saya nggak berani buka, nggak berani update, nanti orangnya bingung. Nah, kalau sudah diupdate, dia akan langsung masuk ke halaman seperti ini. Update data cuma sekali aja waktu kita pertama kali bergabung. Setelah itu sudah langsung masuk ke sini. Nah, ini ada menu-menu di sini yang ini sebenarnya menu utama sebelah kiri. Nah, menu yang ada di sini ada yang di pop up di keluar di luar sini supaya kita gampang, nggak usah nyari satu-satu. Nah, ini yang menu-menu di luar inilah yang menu sering kita gunakan. Nah, kalau kita bonusnya pilihnya digital pin balance, nah bonus akan masuk di sini. Ini digital pin balance ini bonus kita. Kalau kita mau withdraw, kita tinggal klik withdraw. Ini sudah langsung keluar data bank sesuai yang kita tulis. Nah, request value-nya tinggal diisi, apakah kita mau withdraw semua atau sebagian, tinggal dimasukin aja. Saran saya sebaiknya tanpa titik koma ya. Kadang-kadang pada kebalik-kebalik mendingan pakai angka bulat, sisanya komanya tinggal aja dan tanpa titik koma. Nggak usah pakai desimal di belakang seperti ini, karena seringkali pada salah teman-teman. Kemudian masukin security password, yang password kedua tadi. Kalau udah, klik withdraw, H+1 weekday, hari kerja, akan masuk ke rekening. Ya, oke, itu kalau kita mau withdraw secara manual. Nah, selain di withdraw, uang ini juga kita bisa pakai untuk upgrade diri kita maupun upgrade member. Nah, kalau upgrade, ini klik seperti ini, tinggal diklik aja menunya. Nah, tinggal milih mau diri kita. Kalau kita udah diamond kan berarti nggak mungkin kita upgrade lagi, sayang kan? Nah, kalau kita belum diamond, ya kita tinggal klik personal upgrade kita. Kalau sudah diamond, mendingan daftar baru, daftarin lagi titik baru supaya kita dapat bonus. Nah, kalau downline upgrade ya tinggal kita klik downline upgrade, klik siapa yang kita mau upgrade. Misalnya ini. Udah, tinggal klik. Nah, dia akan muncul accumulated personal BV. Ini adalah BV dari pembelian pribadi downline kita. Jadi misalnya kita belinya baru, kayak sekarang kan lagi promo Ruby. Satu box kita kan 75 BV. Berarti kalau kita masih belinya promo Ruby, di sini akan keluarnya 75. Nah, kalau ini 300 berarti udah ketahuan ini udah beli 4 box. Nah, artinya ini belum jadi Safir, karena Safir butuh 6 box. Nanti kalau Safir ini akan keluar 4,5. Nah, ini kan dia ada keluar nih. Next upgrade to Safir, dia kurang berapa? 150, karena Safir butuh 4,5. Untuk jadi Diamond, 12 box. Artinya totalnya 900. Kurangnya berarti 600 BV. Nah, ini kalau upgrade punya downline ini diperhatikan ya, karena kadang-kadang username-nya mirip-mirip, ternyata punya orang. Kadang-kadang beda satu angka aja, itu sudah menyasar punya orang. Jadi hati-hati, biasanya saya cocokin dengan aslinya punya dia berapa. Kalau udah benar cocok, berarti sama ini ya namanya. Kalau sudah benar, oke. Nah, tinggal pilih barangnya mau apa. Misalnya barangnya Subarasi, tinggal klik add to chart. Kalau belinya satu ya tinggal oke. Kalau belinya misalnya banyak, oh sukusinya mau beli 3, tinggal diganti 3 add to chart. Terus oke. Nah, ini akan masuk di keranjang belanja kita. Kalau pakai handphone nggak akan keluar seperti ini, perlu ditarik gitu ya.
Jika kayak ada menu kecil gitu, terus ditarik aja nanti dia akan keluar. Tapi kalau kita pakai komputer lebih enak, keluar semua kelihatan. Nah, ini udah benar, eksekusinya 3, subarasi 1. Oke, terus klik next. Nah, ini kita bisa pilih mau self pick up di Stokis. Kalau self pick up berarti kita harus ikutin Stokis yang terdekat sama kita karena kita harus ngambil, nggak dikirim. Atau kita mau pilih shipping. Nah, kalau shipping kita harus masukin alamat. Tapi kalau kita self pick up, ya tinggal pilih aja kotanya mana yang terdekat. Kalau tandanya merah seperti ini artinya stok di Stokis tersebut habis. Kita nggak bisa klik. Tapi kalau masih hitam, ini kita bisa klik. Artinya kalau kita sekali klik seperti ini, kita klik Padang, yang ngambilnya berarti harus di Padang. Ini nomor teleponnya ada dicatat untuk kita menghubungi Stokisnya. Nah, misalnya sekarang ini kita klik shipping ya. Kalau kita self pick up nggak kena biaya karena kita ngambil ke Stokis. Kita yang datang ke sana kan. Kalau nanti perkara, minta tolong Stokisnya kirim atau gimana, masing-masing Stokis punya kebijakan sendiri-sendiri, jadi bisa hubungin masing-masing Stokis. Nah, kalau shipping, udah langsung otomatis nanti akan isi alamat. Ada pilihan pakai insurance atau enggak. Kalau pakai insurance nanti akan ada biaya insurance, kalau enggak ya dia enggak akan kena biaya. Nah, ini address, tinggal isi, masukin. Ini karena saya sudah ke save ya, tapi kalau teman-teman ini ya diisi sesuai dengan alamat. Kode pos sangat menentukan juga supaya nggak salah ya. Nah, kalau udah masukin, nah kita pilih lagi Stokisnya. Ini kantor sudah ada bedakan dengan antara Indonesia bagian timurnya. Kalau daerahnya di Indonesia bagian timur, pilihnya dari AFC, Makassar, karena akan lebih murah biayanya. Tapi kalau kita ada di daerah Jawa, Bali gitu, mungkin akan lebih murah, pilihnya dari Jakarta Barat, dari Jakarta. Oke, terus kemudian next. Nah, ini langsung keluar shipping fee-nya, biayanya berapa, termasuk asuransinya. Kalau tadi kita kliknya no insurance, ini nggak ada, biaya asuransinya nggak akan keluar. Nah, ini jumlah akan dibayar. Cek sekali lagi benar nggak username-nya, namanya, terus alamatnya udah benar belum. Nah, kalau udah, tinggal kita pilih pembayaran. Kalau pakai My Digital Pin Wallet, artinya pakai uang yang ada tadi ya di dompet kita, yang di website kita dari uang bonus itu. Atau mau milih pakai kredit card. Nah, kalau kita pilih pakai kredit card, ini ada biaya. Nah, biayanya sekitar 3%. Jadi, kalau nanti pakai kredit card, bayarnya sekian, lebih mahal. Nah, kalau mau cicilan pakai kredit card, bisa, tapi hanya kartu kredit BCA. Kalau yang ini bayar full. Kalau mau cicilan, bisa pakai BCA, tapi biayanya juga agak lebih besar ya. Kalau kita 3 bulan masih sama, 6 bulan biayanya lebih besar. 12 bulan lebih besar lagi. Jadi biasanya sih, kalau yang mau cicilan, saya saranin sih kita lewat Tokopedia. Banknya bebas, kantor punya toko di sana untuk memudahkan untuk kalau kita mau cicilan atau bayar pakai kredit card, biayanya lebih murah. Nah, kalau ini pakai BCA virtual itu adalah pakai debit. Nah, bisa pilih debit ini nggak kena biaya, mau BCA, tergantung bank yang kita punya, mau Mandiri, Maybank dan lain-lain. Oke, terus masukin security password, yang password kedua. Udah klik kotaknya confirm. Udah itu langsung sudah jadi. Nah, itu untuk kalau kita mau upgrade. Anggap aja upgrade itu sama dengan pembelian ya. Tadi kan ada Bu Sarah nanya pembelian. Nah, upgrade ini anggap pembelian. Nah, sekarang kalau kita mau register downline kita, nama kalau upgrade kan sudah tahu username-nya, register new member, benar-benar new. Ini ada menu register di sini, ada 2. Tapi saya sarankan tidak klik yang dari sini, tapi klik dari pohon.
Kenapa? Karena untuk register itu ada dua yang harus diisi, sponsor dan placement. Nah, kalau klik dari sini kita harus ngafalin placementnya di mana, takut salah. Jadi klik dari pohon, terus mau taruh di mana orangnya. Nah, ini akan keluar pohonnya. Nah, kita tak mau taruh di mana? Apply placement-nya, atasnya ya. Apply-nya kan ada dua, ada sponsor, ada placement. Sponsor itu bisa jadi yang sponsor kita, tapi taruhnya agak di bawah banget. Nah, itu tergantung kita mau taruh di mana. Misalnya kita taruh di ini. Nah, kita panggil aja. Nah, ini misalnya kita mau taruh di sini yang kosong ya. Nah, letaknya memang kita mau taruh di sini. Ya jangan pilih cuma yang kosong, tapi benar-benar sesuai yang mau diletakin. Ini kebetulan nih, sini gitu. Tinggal klik to register. Nah, masukin datanya. Ini package kita pilih. Kalau memang Ruby Promo ya pilih Ruby Promo. Kalau dia Ruby atau langsung beli 4 box, kita bisa pilihnya Ruby. Kalau langsung 6 box, pilihnya Sapphire. Kalau langsung 12 box, pilihnya yang Diamond. Nah, tinggal diklik. Email masukin, sponsor masukin. Saya aura-auran dulu ya, biar ada contoh ya. Username-nya, kalau ini username sudah pernah dipakai, dia akan protes. Sudah nggak bisa, karena sudah dipakai orang. Jadi kita harus tambahin 1 angka deh misalnya. Nah, kalau bisa artinya, nah ini kan 1 angka aja sudah bisa jadi, kalau kita keliru, bisa keliru masuk username orang. Nah, ini tinggal masukin sponsornya misalnya. Nah, ini dia akan keluar. Nah, kadang-kadang ya, tadi baru kejadian saya ditanya tadi siang, ini kita kosong, terus saya klik. Nah, ini akan keluar seperti ini. Ini kenapa? Ini karena kita belum isi sponsor ID, tapi sudah keklik. Dia menangkapnya belum ada orangnya. Jadi kalau keluar seperti ini bukan. Tadi pertanyaannya apa? Ruby Promo nggak bisa sponsor orang? Bukan seperti itu. Tapi karena ini sponsornya kosong. Ya, karena ini ada beberapa yang nanya, kok kenapa keluar seperti ini? Jadi saya kasih contoh sekalian ya. Kalau sponsornya salah pun nggak sama ininya, nggak sama dengan pohonnya, dia akan protes juga. Ini saya coba ya sponsornya saya salahin ya. Nanti dia akan protes. Ketika oke. Nah, ini kan ada password nih. Passwordnya ini bisa dicatat supaya nanti kalau misalnya sampai downline kita misalnya nggak dapet email, nah kita tahu password untuk loginnya ini apa. Nah udah, ini klik continue. Nah nih, no cross sponsor bonus. Ini kalau sampai kita buka dari pohon, ada kemungkinan kita salah input sponsor aja. Dia kan pohonnya udah bener. Nah ini akan ada warning, nggak bisa. Ya jadi dari sini lebih aman kita buka dari pohon. Kalau jadi kita bukanya registernya dari depan, bukan dari pohon. Nah ini ya, ini saya buka register dari sini. Ini placementnya ini kosong. Tapi beda kalau saya bukanya dari pohon. Tadi saya keburu klik. Nah, kalau dari pohon, ini lihat placementnya udah keisi. Jadi kita nggak mungkin salah. Kalau tadi kan kosong. Ya, nah ini setelah data diisi semua, ini klik continue, nanti dia akan keluar pilih barang. Sama seperti yang kondisi tadi.
Ini diklik terus continue. Ini dia akan tanya lagi, bener nggak? Sponsornya bener nggak? Ini semua kalau udah bener, tinggal oke. Nah, selanjutnya sama, pilih barang seperti tadi, ya. Udah, selanjutnya step-stepnya sama, saya nggak ngulang ya, biar nggak kelamaan ya. Oke, itu untuk register dan upgrade, perbedaannya hanya di awal. Setelah itu pemilihan barang selanjutnya sama. Nah, kemudian kalau yang sudah pada punya bonus, pasti ada uang juga 20% yang tersimpan di sini yang bisa ditukarkan dengan produk. Nah, ini kita cara klaimnya, tinggal klik aja klaim. Nah, tinggal pilih. Sementara barangnya masih terbatas karena kita lagi nunggu pengiriman-pengiriman. Nah, kita tinggal pilih. Misalnya mau beli Hanamei 1, ya tinggal add to cart. Selanjutnya sama yang tadi. Oke ya. Kemudian kalau misalnya uangnya ini saya belum berani deh daftarin, saya mau transfer ke upline aja. Ya udah, tinggal klik transfer. Kasih ke upline-nya siapa? Misalnya nih. Tinggal tulis sesuai username ya, bukan nama ya. Tulis username-nya, klik view. Nah, dia akan keluar transfer dari akunnya kita kemana? Ke akunnya upline. Terus berapa yang mau ditransfer? Misalnya nah, 5 bebas mau diisi mau enggak, masukin security password, klik transfer. Ya, jadi setiap kali ada pengeluaran duit selalu ada security password. Oke, ini udah langsung ke transfer ke rekening upline kita atau mau siapapun itu bisa sesama AFC. Oke, sampai di sini udah jelas ya. Itu yang awal-awal yang kita perlu lihat paling hanya itu untuk transaksi. Sama kalau kita mau melihat mau taruhnya di kiri atau di kanan ya. Nah, ini kita klik di sini. Peletakannya di mana naruhnya. Nah, ini kita klik, kita lihat ini ada titik biru nih. Nah, kita lihat diklik. Oh, ternyata di kirinya poinnya banyak, di kanannya 0. Berarti taruhnya di mana? Kita taruh di sebelah kanan supaya dapat pairing. Ini kalau kita mau hitung dari sisi kita mau dapat pairing. Dengan asumsi orang yang kita mau daftarkan itu tidak ada hubungan dengan upline-upline atasnya. Tapi kadang-kadang kita nggak hanya cuma sekedar mau pairing, kadang-kadang ada hubungan juga, misalnya, oh ini saling temenan, kalau saya jadiin, meskipun kita mungkin kalau taruh di kanan kita pairing, tapi kalau saya jadiin satu, ini nanti akan saling bantu di masa depan. Kadang-kadang kita perlu relakan dulu demi untuk bangun network. Karena kita cuma kiri kanan aja. Nanti suatu saat yang kanannya kita isi, kalau yang nggak ada hubungannya sama yang sebelah kiri. Dengan kita jadi satu begitu ya, kadang-kadang nanti di masa depan itu waktu kita bangun network itu kebantu banget, ada gotong royong. Nah, terus peletakannya sebelah dalam sini biarkan yang bersangkutan yang isi, kita tetap isi kaki luar lurus ke bawah kiri dan kanannya. Jadi kalau di sebelah sini ada isi, ini pasti dari dia. Yang sebelah sini ada isi dari dia sendiri. Itu ya teman-teman ya. Itu posisi peletakan. Kemudian, nah ini yang sering yang tadi ditanyakan itu daily bonus. Ini untuk melihat bonus. Kalau merasa aku kok nggak dapat bonus ya, misalnya nih ininya 0. Perasaan kemarin baru joinin orang kok ininya 0. Saya biasanya sudah karena serangking banyak yang tanya sama saya langsung jawabnya digital pin, lihatnya nggak dapat bonus dari mana? Di walletnya 0, itu pasti auto withdraw. Enggak, aku setelnya digital pin, nggak mungkin. Karena kita tuh by system.
Kalau saya dapat di atas saja dapat bonus, apalagi upline-nya langsung pasti dapat bonus. Itu kan semua ngitungnya dari bawah semua ke atas sekaligus. By system saling berhubungan semua. Akhirnya benar begitu dia lihat, lihatnya di mana kalau ternyata uangnya masuk di situ apa enggak. Di sini di menu sini ini ada, ini khusus untuk menu-menu wallet. Jadi semua duit-duit kita, buy redemption, ini digital itu ada semua di sini. Nah, bisa lihat di withdrawal listing kalau dia memang ada withdraw. Diklik nanti akan keluar. Dan tanggalnya jangan lupa diganti. Kalau ini begini kita view ya dia nol, nggak ada tanggalnya Bu diganti. Nah, tanggalnya diganti sesuai dengan dia ini nanti akan keluar. Nah, kemungkinan yang kedua dia kalau ininya nggak nol, tapi aku nggak dapat, nggak mungkin karena sistem kita tuh perhitungannya tadi ya semuanya berhubungan. Nah lihatnya dari mana? Lihatnya di sini. Ternyata dia setelah saya kejar, oh aku lihatnya nggak dapat bonus dari SMS. SMS tidak menentukan ya teman-teman. SMS itu tergantung provider. Kalau handphone kita lagi mati, SMS nggak masuk. Providernya lagi error, SMS nggak masuk. Saya juga sering nggak dapat SMS, tapi bonusnya masuk. Nah, lihatnya di sini. Bonus ini bonus per hari. Ini kalau nggak ada bonus, dia nol. Tapi kalau ada bonusnya, dia akan keluar. Nah, kalau mau lihat gabungannya, ini di sini. MTD Daily Bonus Earning Report. Jadi per harinya. Ini kita tinggal klik ganti periodenya. Nah, ini kan keluar semua. Sponsor berapa, pairing berapa, ini tanggal 1. Ini tanggal 2, ini berarti nggak ada. Nah, ini tanggal 8 ada. Jadi ketahuan semua. Kalau bonusnya masuk atau tidak itu ketahuan dari sini semua. Kalau tadi yang harian, aku lupa tuh tanggal berapa ya transaksinya. Waktu itu ada yang nanya sama saya, transaksi sudah lewat dari 2 bulan. Kok aku nggak dapat bonus ya Tante? Ya ampun, sudah 2 bulan yang lalu baru nanya sekarang. Begitu buka di sini ketahuan semua. Karena ini kita bisa tracking sampai ini 2020 setahun ya. 2020 berapa? Sampai setahun yang lalu masih bisa di tracking. Jadi ini ketahuan semua. Akhirnya setelah dia lihat ini ada, dia udah nggak protes lagi. Jadi kalau merasa nggak bonusnya nggak keluar, bisa cek di sini ya, MTD Daily Bonus Earning Report. Nah, ini tadi sorry saya loncat. Jadi kita bisa melihat dari sini menu ini sebenarnya komplit ya. Ini ada kalau kita mau profil kita mau diganti. Tadi data yang pertama kita masukin, ada yang mau diganti. Oh banknya saya mau ganti, ini kliknya di edit profile. Password yang kita sudah buat, kita mau ganti, bisa juga change login password. Security passwordnya mau diganti, juga bisa. Kalau lupa security-nya, loginnya udah berhasil masuk, password keduanya yang security-nya lupa, bisa juga. Ini tinggal di request, dia udah langsung masuk. Begitu kita submit, dia akan ubah sesuai acak ya, nanti masuk ke email. Nanti buka emailnya akan keluar passwordnya. Nah ini yang menu baru, ini tinggal upload. Ini juga sebenarnya gampang, tinggal upload KTP, masukin foto dulu KTP-nya sesuai dengan aturannya tuh horizontal. Habis itu tinggal choose file, filenya dari mana, terus upload. Kalau sudah dicocok semua, nanti biasanya langsung oke. Nanti dia akan keluar berikutnya. Nah, ini saya nggak pernah pakai dari sini. New registration member upgrade tadi ada di depan kan, saya nggak pernah pakai. Nah, kembali biasa banyak yang nanya juga, aduh barangku kok belum nyampe. Nah, itu juga bisa lihatnya dari sini. Di menu shopping ini ada klaim produk tuh sama dengan yang di depan tadi redemption ya. Jadi banyak menu-menu di sini. Nah, ini klaim produk ini sama dengan ini. Jadi ini sebenarnya menu utama, ini menu yang kita sering gunakan supaya kita lebih mempermudah. Maintenance produk,
Ini juga sama dengan yang ini, shop now. Maintenance product ini ada untuk plan B. Kalau kita mau memperpanjang expired pairing, kita mau dapat bonus unilevel, ini belanjanya di sini. Nah, kalau kita kliknya langsung di sini, shop now, ini kita belanja untuk diri kita sendiri. Nah, kalau kita mau belanjain downline kita, downline saya sudah expired pairing, belum bisa belanja sendiri. Masa saya harus buka dari web dia? Enggak, bisa kita belanjain downline kita, pakainya ini menunya. Khusus untuk yang shopping, antara klik di shop now sama klik di maintenance product beda. Kalau kita klik di maintenance product, ini lihat. Nah, ini ada pilihan downline atau personal. Nah, beda kalau kita langsung kliknya di sini, shop now. Nah, nggak ada pilihan kan? Nggak ada pilihannya untuk downline atau enggak. Jadi kalau mau beliin downline di sini ya. Kalau kita belinya di tadi shop now itu beli buat diri kita sendiri. Nah, ini barang-barangnya. Nah, ini juga sering kali, kok nggak ada ya, kok nggak ada ya barangnya ya. Nah, ini ada tulisan load more. Diklik. Nanti akan keluar lagi barang berikutnya. Nah, ini barang-barang yang untuk memperpanjang expired pairing. Ini menunya beda ya, kalau beli kaos nggak bisa memperpanjang expired pairing ya. Nah, ini ada 60 hari perpanjangan expired pairing. Nggak ada bonusnya karena apa? Ini BV-nya 0. Barangnya yang bisa dipilih berarti ini ada, ini Sensei Suru. Kemudian ini 60 deactivation juga ya. Sama ini ya. Ini. Subarashi dan Utsukushi. Yang lain-lainnya ini hanya sekedar merchandise aja. Nah, sama ini ada lagi kalau mau dapat BV. Ini untuk Hanamai ada BV-nya 25, untuk sabun juga ada BV-nya 10. Tujuannya apa? Kalau misalnya BV-nya ini buat apa sih kalau beli di sini? Kita ini kebetulan auto maintain BV-nya gede ya. Kan ada yang auto maintain BV-nya, Bu, saya auto maintain BV-nya udah 65. Saya mau dapat, ini kebetulan downline-ku ada yang qualified unilevel, aku pengen dapat bonus unilevel sekaligus perpanjang expired pairing. Nah, nggak kalau kurang 10 dan dia merasa dia butuh produk sabun, ya belinya sabun tadi. Karena dengan beli sabun BV-nya kan 10. Ini di sini akan nambah jadi 75. Otomatis expired pairing akan tambah 30 hari dan dia qualified di unilevel. Jadi auto maintain BV ini setiap bulan sistem akan ngambil 75 BV. Kalau kita belum mencapai 75 ya ditunggu. Sampai kapan? Sampai kalau kita baru join ya sampai setahun. Kalau begini ya nanti sampai masa expired pairing. Kalau kita BV-nya lebih dari 75, kita sudah nggak usah pusing dengan expired pairing karena tiap bulan hanya diambil 75. Berarti kalau kayak gini nih ada tabungan sampai 20 bulan ke depan. Nah, bedanya apa auto maintain BV dengan redemption? Redemption itu uang rupiah 20% dari bonus kita. Jadi bonus kita misalnya $100, $80 kan masuk sini, $20-nya masuk ke redemption, $80 masuk digital pin balance, $20 masuk redemption. Nanti di redemption ditunggu sampai uangnya cukup buat tadi beli barang, udah bisa beli. Kita udah nggak keluar duit lagi, semua uangnya ngambil dari redemption. Kecuali kita kirim, ada ongkos kirim tidak ambil dari redemption, ngambilnya dari digital pin balance. Ini soalnya juga sering dapat pertanyaan, kok aku nggak bisa beli, aku nggak bisa beli. Padahal uangnya redemptionnya cukup. Saya tanya, pick up, self pick up, kalau self pick up nggak kena biaya apa-apa ya cukup.
Enggak, dikirim ke rumah. Ada uangnya nggak di sini? Di digital PIN balance? Nggak ada, nol. Kalau nol, jangan harap bisa kita klaim. Karena biaya ongkos kirim tidak ada, nggak diambilnya dari uang cash. Ini kan uang cash. Ini hanya bisa ditukar dengan produk. Jadi untuk ongkos kirim harus ada uang di digital PIN balance. Nah, kalau auto maintain BV ini adalah BV dari redemption. Jadi setiap kali redemption kita terisi, tadi $80 masuk digital PIN balance, $20 masuk redemption. Sebenarnya redemption ini adalah pembelian kita juga, kan ini beli produk. Jadi sebenarnya redemption ini punya BV juga. Nah, BV-nya redemption itu masuknya di sini, di auto maintain BV. Jadi kita cara berapa besarnya, kurang lebih separuhnya, gampangnya ya. Jadi kalau redemption terisi $20, di sini akan isi 10 BV. Kurang lebih gampang hitung cepatnya. Nah, auto maintain BV ini kalau kita dapat bonus, dia akan terus nambah. By system, kalau dia lebih dari 75 BV, tiap tanggal 2 akan langsung diambil oleh sistem. Nanti otomatis akan perpanjang expired pairing kita 30 hari, plus kita qualified di Unilevel. Nah, kalau ini kok ada shop now, tapi di sini ya ada shop now karena ya tadi, kalau kita kurang BV-nya, atau kita mau beli perpanjang expired pairing, belinya di sini. Nah, bayarnya pakai apa uangnya? Pakai uang cash, uang dari digital PIN balance. Caranya sama, tinggal tadi klik shop now misalnya, terus misalnya beli ini ya barangnya ya Sensei, tinggal klik, ini keluar lagi di keranjang, selanjutnya sama, tinggal mau pilihnya kemana. Khusus untuk barang-barang di sini, kalau ini merah artinya nggak bisa self pick up, berarti harus shipping. Nah begitu shipping kan bisa. Kalau di sininya hitam berarti artinya bisa, kalau di sininya juga merah artinya habis. Jadi harus nunggu sampai kantor isi lagi. Selanjutnya sama. Oke ya. Itu hal-hal yang penting untuk yang rutin-rutin kita pakai lah. Nah, kemudian kalau kita sudah belanja, kita mau lihat barang kita nyampainya di posisi udah dikirim apa belum ya. Nah, ini kita bisa lihat dari dua menu ini. Kalau bayarnya pakai digital PIN balance, lihatnya di digital PIN payment order listing. Kalau bayarnya pakai virtual, entah virtual account debit, entah credit card, lihatnya di online payment order listing. Jadi salah satu ya. Nah, misalnya kita bayarnya pakai digital. Nah, kita cari ganti tanggalnya yang sesuai yang kita memang sudah ada belanjaan. Klik view. Ini kebetulan kan sudah nggak ada inden, jadi sudah dikirim semua ya. Nah, ini di sini akan keluar nomor order, tanggal ordernya berapa, username, totalnya berapa. Nah, kalau pengen, ini ada status ship, artinya sudah terkirim. Kalau statusnya di sini pending, itu artinya belum terkirim. Masih ditunggu, kantor belum kirim. Nah, kalau udah ship kok belum nyampe, lihatnya dari mana? Ini diklik aja ini. Ini order ID-nya, diklik. Kayak kemarin ada yang kasus Semarang. Sudah ship kok nggak nyampe-nyampe, nggak tahunya ada masalah. Nah, ini kita kliknya dari mana? Ini mirip kan kayak kalau kita sudah selesai transaksi nanti akan keluar seperti ini. Nah, bedanya kalau sudah dikirim, dia ini di delivery infonya berubah. Kalau kita masih pending, dia akan tulisannya pending. Statusnya ini delivery tracking. Kalau ini artinya sudah dikirim. Nah, ini udah ketahuan juga siapa yang kirim, JNE atau Lion Parcel. Ini tracking number-nya. Nah, misalnya mau lihat nih, udah sampai mana nih ya? Kok aku belum sampai gitu ya. Ini tracking number-nya kita copy dulu. Copy. Terus Lion Parcel-nya kita klik.
Nah, ini langsung masuk ke sini kan? Nah, kalau udah masuk, kita klik lacak. Masukin nomor pengiriman tadi. Paste aja. Udah, klik lacak. Nah, karena udah selesai, dia langsung harus tulisnya selesai. Karena ini kan udah lama ya. Nah, ini pengiriman udah selesai. Kalau mau detailnya ya kita download. Misalnya, aduh kok belum nyampe tapi ya di sini udah selesai. Download aplikasi Lion Parcel. Nanti masukin nomor trackingnya akan keluar semua kemana. Jadi kalau sampai ada error kita bisa urus. Oke ya. Ini jadi kita bisa lihat semuanya dari situ. Ini biasanya kan jarang dilihat, padahal ini ada semua. Kemarin soal ada yang kebingungan, Ci tolong cekin nggak? Saya nggak, dia input sendiri, saya yang cekin, saya juga bingung ngeceknya kemana. Terus saya suruh buka tracking number-nya, akhirnya dari situ ketahuan ternyata emang ada kekeliruan dari kantor, tapi bisa diurus sudah beres. Nah, ini kalau ngecek barang kita. Kalau ini untuk ambil di kantor atau di stokis, kita perlu bikin appointment dulu. Nah, ini masukin stokisnya siapa, sesuai yang kita input. Misalnya kalau inputnya sudah Lipo Purimall, jangan ngambilnya di inputnya Lipo Purimall, jangan di sini tulisnya nggak bisa, nanti nggak keluar. Nah, terus dimasukin semua data-datanya sesuai aturan, nanti dia akan keluar. AFC nomor berapa ini adalah nomor ordernya. Nah, nanti dia akan keluar. Kalau sudah memang barangnya ready, dia akan keluar, tinggal submit. Nanti akan keluar di stokisnya. Jadi stokisnya juga gampang. Oke, yang mau ambil Anita, barangnya ini, dia udah siapin juga. Itu mempercepat untuk kita pengambilan. Oke, ini yang menu shopping ya. Nah, ini yang bawah sudah nggak kepake, melupakan. Nah, ini wallet, ini berkaitan dengan semua duit kita. Redemption statement berarti ini daftar bonus 20% kita. Ini semua juga terdaftar. Ini kita klik view. Nah, ini kalau kita sudah pernah klaim produk, nanti dia akan keluar juga. Kalau ini kebetulan belum ada klaim, ya dia nggak keluar semua bonusnya. Oke ya. Terus digital pin statement, ini keluar masuknya uang kita juga ada. Ini kalau mau lihat, ya kita tinggal ganti tanggalnya. Misalnya tadi, kok uangku hilang? Uang hilang, lari kemana bisa dicek dari sini. Ini tinggal diklik. Ini betul punya mami saya ya, saya punya passwordnya. Nah, ini kalau hilang uangnya itu ketahuan, ini kan minus nih. Loh, ini apa uangnya? Uang buat daftarin. Oh, ini buat apa? Bali. Dia keluar semua ini. Ini keterangan keluar kalau kita tulis ya. Kalau ini nggak tulis ya ininya kosong. Nah, ini saya sering utang mami, ya keluar nih. Nah, pinjam barang uang ini keluar juga ini, bayar pinjaman. Ini kan saya udah bayar. Ini keluar semua. Jadi semua transaksi kelihatan semua. Kalau ada uang hilang, ya kita bisa tracking semua dari sini. Oke ya. Jadi ini kayak rekening koran bank kita. Nah, kemudian ini automated BV statement tadi ya, yang automated BV-nya pun rekodnya berapa pun keluar dari sini. Nah, ini keluar semua. Nih, tiap tanggal 2 kan otomatis dideduct oleh sistem. Coba ini saya bisa 2 bulan nggak ya? Tuh lihat ya. Ini dari tanggal ini ada bonus masuk BV-nya berapa. Nah, ini tanggal 2 sistem ambil 75. Sisanya nambah terus, nanti baru tanggal 2 sistem ambil lagi. Dan seterusnya. Ya, ini jadi riwayatnya ada semua. Ini kalau kita mau ini digital pin transfer itu menu transfer yang tadi ya. Withdraw list digital pin itu sama juga menu withdraw yang tadi yang pertama saya tunjukin. Kalau kita mau withdraw. Withdrawal listing ini kalau kita sudah pernah withdraw,
uangnya akan keluar semua. Nah, ini buy AFC product voucher ini sebenarnya sama dengan yang di depan. Ini. Jadi kalau misalnya ini menu ini plus voucher. Misalnya saya mau beli barang uangnya di sini kurang. Misalnya bonusnya 310. Padahal butuhnya 350 kurang 40. Saya mau bayarnya pakai bonus. Nah, gimana caranya? Kita top up. Ini klik voucher. Masukin tadi misalnya keluarnya 40. Kurangnya 40, masukin $40. Pemberian voucher minimal 10, maksimalnya 6.300 dalam satu kali transaksi. Ini maksudnya pemberian voucher itu kita mau nambahin digital pin balance kita. Nah, ini akan keluar. Oke, mau nambah 40. Nah, mau bayarnya pakai apa? Bisa pakai kredit card, tapi yang ini nggak bisa cicilan ya. Bisa pakai virtual. Nanti setelah kita masukin security, kita klik, terus buy now, nanti akan keluar nomor virtual account-nya. Nah, kalau pakai BCA ya kita tinggal buka BCA, transfer ke virtual account. Nanti begitu berhasil transfer, langsung digital pin balance kita akan bertambah. Sini langsung bertambah. Ya, ini fungsinya untuk voucher ini, untuk top up digital pin balance kita. Kemudian ini kalau sudah pernah, nanti dia akan kayak recordnya lah ya. Nah, reporting ini adalah mengenai semua kegiatan downline kita, network kita. Ini orang ini. Kalau kita mau lihat, aku sudah sponsor siapa saja orang ini kayak waktu itu. Aduh Nit, kayaknya kamu salah tulis deh sponsornya. Saya sudah nggak usah pusing, saya nggak usah salin satu-satu. Ini ada semua by system. Saya tinggal klik, oke, yang salah mana ya? Misalnya nih, enggak, kamu keliru nih, username-nya ini salah misalnya. Ini saya contohkan, kebetulan cici saya gitu ya. Nah ini tinggal kita bisa lihat sampai level 3. Kita klik, kita search. Jangan ketiknya kebanyakan, kelamaan. Apa-apa deh. Nah, ini keluar semua. Ini berdasarkan garis sponsor langsung, bukan yang binari ya, tapi mataharinya. Jadi bonus Unilevel kita ini terhitung dari sini. Termasuk kalau kita kena ada yang undercutting, terus ada apply-nya sampai 3 level nggak kena. Kalau ternyata itu masih di level 3 kita dan kita nggak dapat bonus annual rank, itu lihatnya dari sini. Jadi bukan yang dari binarinya, tapi dari sponsor langsung. Makanya ini bentuknya nggak lagi pohon, tapi bentuknya berupa matahari. Kalau ditulis matahari kan banyak banget gitu ya. Jadi ini tulisnya disusun ke bawah. Kalau ini L1 itu artinya anak kita. Nah, begitu ini sudah masuk ke dalam, ini artinya dia sudah punya anak, L2. Nah, kalau sudah sampai L3 berarti cucu. Berarti ini udah punya anak ini. Nah, ini udah punya anak ini. Jadi makin ke dalam, makin ke dalam. Ini berarti level 3 kita. Kita dapat bonus Unilevel pun dari sini semua. Nah, dari sini kita bisa ketahuan ini total total sponsor kita benar-benar garis kandung ya, itu 18.000. Yang disponsorin cuma 20. Nah, kalau di sini ini masih 0, artinya dia belum punya jaringan. Ini masih punya sponsor 1 masih ya. Nah, kita lihat, ini ada 1.000 lebih, ini masih 0, siapa yang gede? Ini ketahuan semuanya. Jadi kalau ada yang ngomong, ini lu salah sponsor, saya tinggal buka ini. Mana? Bener kok. Ini lihat, ininya, ini Cita nih ya. Ini Cita sudah sponsor 75 orang. Ini ketahuan juga. Ya, ini semuanya ketahuan tuh bonus-bonusnya ke bawah-bawah kelihatan semua. Ini adalah
garis sponsor yang anak kandung. Jadi yang benar-benar sponsornya kita, garis keturunannya ini. Nah, kalau genealogy tree ini yang tadi, yang pohon. Ini ada juga di depan, tapi ini biar di sini ada, tapi di depan tadi yang berupa pohon. Nah, ini yang berupa pohon. Oke. Nah, kalau mau lihat hari ini pergerakannya siapa saja ya yang belanja, ini kita bisa lihat dari sini, daily payment. Ini hari ini siapa aja? Nah, ini kelihatan username-nya itu sudah di level berapa. Level ini bukan unilevel tapi level binary. Level binarinya ini ke dalam, ke bawah, ke berapa. Nah, ini dia mau dia upgrade, dia new member, ini keluar semua. Sebelah kiri atau kanan kita. Nah, ini kiri semua, ini keluar semua. Hari ini berapa omsetnya? Ini ketahuan. Oke ya. Ini untuk yang daily pairing BV movement. Jadi siapa aja sih hari ini yang masuk, siapa aja hari ini belanja, ini ketahuan semua. Nah, ini kalau mau tahu bonus unilevelnya kita itu dari siapa aja. Ini kita klik. Oh, sorry. Nah, ini ketahuan nih. Ini dia family rank, posisi apa, diamond, sapphire, ini semua ada. Termasuk kalau mau lihat orang ini dulu daftar tanggal berapa ya, saya lupa. Nah, ini kelihatan dari sini. Kemarin siapa yang tanya saya, Civina ya. Saya lupa juga dari mana, tak pernah lihat. Nah, ini di sini ya. Jadi kalau pengen tahu member kita joinnya tanggal berapa, nah ini kelihatan semua. Yang garis keturunannya. Kalau bukan garis keturunan nggak kelihatan. Oke, personal BV-nya berapa? Ini artinya yang sudah di apa namanya? Dia sudah qualified. Ya. Oke, kemudian kita mau lihat tadi bonus sudah ya. Ini dari kita unilevelnya bulan lalu itu siapa aja. Nah, itu juga bisa. Nah, ini total unilevelnya sekian. Nah, dapatnya dari siapa aja nih? Ini level berapa? Level 1-nya cuma 1. Ini level 2 berapa orang? Ini ketahuan semua. Ya. Kemudian downline sales and analysis report ini kita mau tahu downline kita tuh ada di mana aja sih? Kota-kotanya mana aja? Waduh, kelamaan saya. Nah, ini ternyata ada yang di Australia, ada yang di Prancis juga ada ini, terus Indonesia. Indonesia nih kelihatan, di Bali ada berapa membernya, total membernya berapa, salesnya berapa, kita tahuan semua. Di kota-kota mana aja kita punya downline. Ya, nah terakhir bonus rekap setelah setahun. Ini tinggal klik, ini tahun 2021 masih berjalan sekian. Tinggal klik 2020. Nah, ini ada semua. Bulan 1, bulan 2, dan sampai bulan 12, sponsor bonus berapa, pairing berapa, ini udah rekap. Jadi dari harian direkap, dari bulanannya direkap pula jadi 1 tahun. Ya, kurang lebih itu. Jadi kita bisa lihat ya, sampai di sini bahwa memang bonus website kita itu komplit banget. Nah, kira-kira sudah jelas belum? Ada yang mau ditanyain nggak?